مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin muslimat, para kaum mukminin muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah cerita yang cerita ini diceritakan oleh Hujjatul Imam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali bercerita bahwa dulu ada dua ulama, yang ulama ini, kedua ulama ini sama-sama alim, tapi di dalam mengamalkan ilmunya ada dua jalan yang ditempuh oleh kedua ulama ini yang tidak sama. Yang pertama, ulama tersebut bernama Asy-Syaikh Bisru bin Haris. Yang kedua, Asy-Syaikh Ahmad bin Hambal. Bisru bin Haris dengan Ahmad bin Hambal ini seperiode, sezaman. Keduanya mulai kecil mempeng oleh golek ilmu, getol untuk mencari ilmu kepada ulama-ulama pada zamannya. Akhirnya Bisru bin Haris menjadi orang yang alim, Ahmad bin Hambal juga menjadi orang yang alim. Ketika ulama berdua ini sudah menyelesaikan pengembaraan untuk mencari ilmunya, sesampai di rumah, Bisru bin Haris ini mengamalkan ilmunya, beribadah kepada Allah di rumah dan di tempat ibadah. Ia tidak keluar dan tidak berjuang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dalam cerita itu dikatakan bahwa Bisru bin Haris ini tidak nikah, tidak melaksanakan pernikahan karena ia khawatir kalau ia melaksanakan pernikahan akan mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sepulang dari pengembaraan mencari ilmu, Bisru bin Haris ini membuat tempat ibadah di rumah dan ia tidak keluar dari rumah. Pekerjaan hariannya cuma membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah, baca sholawat dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi Bisru bin Haris ini tidak keluar rumah dan tidak berjuang di tengah-tengah masyarakat, juga tidak punya istri, tentu tidak punya anak-anak. Sementara hal beda ditempuh oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Hambal. Kalau Syekh Ahmad bin Hambal setelah pulang dari pondok, pulang dari pengembaraan mencari ilmu, Ahmad bin Hambal ini nikah, punya anak-anak, ia mengajar ilmu di tengah-tengah masyarakat dan berjuang untuk agamanya di tengah-tengah masyarakat. Tentu orang yang melaksanakan pernikahan ada tantangan ketika ia punya istri, ketika ia punya anak-anak ada tantangan untuk mendidik anak-anaknya. Tentu di dalam rumah tangga ini juga kadang-kadang terjadi masalah, kadang-kadang terjadi percekcokan antara istrinya, kadang-kadang terjadi beda pendapat dengan anak-anaknya. Kemudian ketika ia berjuang di tengah-tengah masyarakat dan mengajar ilmu di tengah-tengah masyarakat, tentu juga ada tantangan-tantangan yang luar biasa yang dihadapi. Ada fitnah dari masyarakat, ada beda pendapat di antara banyak orang di tengah-tengah masyarakat, ada kalanya pendapatnya ditolak oleh banyak kalangan dan sebagainya. Akhirnya ulama-ulama yang sezaman
dengan Bishr bin Haris dan Ahmad bin Hambal ini sama berselisih pendapat tentang utama mana antara Syekh Bishr bin Haris dengan Syekh Ahmad bin Hambal. Sebagian ulama mengatakan bahwa lebih utama Syekh Bishr bin Haris karena Syekh Bishr bin Haris tidak pernah keluar rumah, tidak pernah bertentang dengan masyarakat, dan tidak pernah maksiat di luar. Sebagian ulama mengatakan bahwa derajatnya lebih tinggi Ahmad bin Hambal karena Ahmad bin Hambal ini ilmunya bermanfaat untuk orang banyak, kemudian ia punya istri yang tentu di dalam mengelola rumah tangga ini ada kesabaran, ada keistiqomahan, yang ini juga ada pahala tersendiri, dan Ahmad bin Hambal itu menjadi tokoh yang berjuang di tengah-tengah masyarakat. Nah, perbedaan di antara pendapat-pendapat ini berkembang terus. Tetap ada yang mengatakan bahwa lebih utama Bishr bin Haris karena Bishr bin Haris waktunya dihabiskan beribadah kepada Allah dan ia tidak pernah keluar rumah. Sebagian lagi mengatakan bahwa lebih utama Ahmad bin Hambal karena Ahmad bin Hambal ini ilmunya bermanfaat untuk orang banyak dan perjuangannya ini, nilai perjuangan ini luar biasa besarnya di hadapan Allah karena ia akan ada amal sabar di tengah-tengah masyarakat, ada amal ihtimalul adza ketika difitnah oleh orang banyak, dan perjuangan ini adalah amal yang bisa berlanjut sampai generasi-generasi setelahnya. Akhirnya kedua ulama ini meninggal dunia. Bishr bin Haris juga wafat, Ahmad bin Hambal juga wafat. Setelah kedua ulama ini wafat, ada seorang ulama yang bermimpi bertemu dengan Bishr bin Haris. Dan ketika ulama ini bertemu dengan Bishr bin Haris di dalam mimpi, ulama ini bertanya, "Ya Syekh Bishr, panjenengan sampun wafat, Ahmad bin Hambal juga sampun wafat. Saya ingin bertanya kepada panjenengan, panjenengan dengan Ahmad bin Hambal ini ibadahnya banyak mana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah meninggal, dan derajatnya tinggi mana panjenengan dengan Ahmad bin Hambal ketika sudah wafat?" Akhirnya Bishr bin Haris menjawab, "Wah, saya ini kalau dibanding dengan Ahmad bin Hambal, jauh saya ini lebih tinggi Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena saya hidup, amal ibadah saya yang saya dapatkan ya nalikane urip niku tok, tapi Ahmad bin Hambal ini setelahnya meninggal, ia meninggalkan istri yang beribadah kepada Allah, ia meninggalkan anak-anak yang anak-anak ini mendoakan kepada orang tua, dan anak-anak ini beribadah kepada Allah yang pahalanya mengalir kepada bapaknya. Ahmad bin Hambal ini punya murid-murid banyak, yang murid-murid ini terus mengajar kepada murid setelahnya, mengajar kepada muridnya setelahnya, sedangkan saya, ngamal saya selesai ketika saya wafat karena saya beribadah untuk diri saya sendiri. Ahmad bin Hambal ini berjuang di tengah-tengah masyarakat, memimpin Nahdlatul Ulama, memimpin madrasah, memimpin pondok pesantren, dan ia punya pengajian di mana-mana. Dan setelah Ahmad bin Hambal ini meninggal, Ahmad bin Hambal ilmunya masih terus berlanjut dan amalnya terus berlanjut. Di samping itu, Ahmad bin Hambal ketika hidup ini pahalanya bermacam-macam. Ada amal perjuangan, ada amal kesabaran, ada amal ketenangan ketika ia difitnah, ada amal ihtimalul adza, nanggung napa niku fitnah wong liya ketika ia benturan dengan orang lain. Kalau saya, kata Bishr, amal saya cuman ketika saya beribadah di rumah dan ketika saya meninggal sudah selesai. Ini menunjukkan bahwa orang yang berjuang di tengah-tengah masyarakat dan mengajarkan ilmu ini punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang antara
antara amal ibadah yang satu dengan yang lain ini punya keistimewaan sendiri-sendiri, dan ini adalah pilihan bagi kita. Tapi amal yang bermanfaat kepada orang lain dan amal yang berlanjut kepada generasi-generasi setelahnya, ini adalah amal soleh yang luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, hadirin hadirat, para kaum muslimin muslimat, kalau kita mau berjuang di tengah-tengah masyarakat, maka amal perjuangan ini akan berlanjut ketika kita sudah wafat, dan perjuangan ini diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.